di sini kami kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai forecasting atau peramalan. Anggota kelompok 4 terdiri dari Aurelia Adinda Setio, Reza Vanessa, Stefani Tiara Nobel, dan Vira Vinola Karisma Alam. Aplikasi peramalan terdiri dari peramalan penjualan, seperti membantu perusahaan menentukan jumlah produksi, persediaan, dan strategi pemasaran untuk menghindari kerugian akibat perkiraan permintaan yang tidak akurat. Selanjutnya ada peramalan kebutuhan suku cadang. Untuk memastikan ketersediaan suku cadang seperti untuk perbaikan peralatan guna menghindari gangguan operasional dan kerugian. Dan ada peramalan hasil produksi untuk menentukan persentase produk yang menentukan standar kualitas untuk mengoptimalkan jumlah produksi dan biaya. Ada peramalan tren ekonomi untuk memprediksi PDB, inflasi, dan pengangguran dengan model ekonometrik untuk kebijakan pemerintah dan strategi bisnis. Dan terakhir ada peramalan kebutuhan tenaga kerja, seperti untuk membantu bisnis jasa untuk menyesuaikan jumlah staf agar sesuai dengan permintaan, menghindari kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. Selanjutnya ada komponen utama peramalan seperti tren, musiman, siklus, dan variasi acak. Tren adalah pola perubahan data dalam jangka panjang yang menunjukkan arah pergerakan naik, turun, atau tetap. Contohnya, pertumbuhan pada e-commerce dari tahun ke tahun mencerminkan tren naik. Selanjutnya ada musiman. Musiman adalah pola berulang dalam periode tertentu, seperti peningkatan penjualan pakaian musim dingin di akhir tahun, atau lonjakan pemesanan hotel saat liburan. Yang ketiga ada siklus, fluktuasi jangka panjang akibat faktor ekonomi atau bisnis seperti siklus bisnis, kebijakan pemerintah atau krisis ekonomi. Contohnya penurunan penjualan mobil saat resesi. Dan terakhir ada variasi acak. Variasi acak adalah perubahan data yang tidak dapat diprediksi dan terjadi karena faktor eksternal yang tidak terduga seperti bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah atau krisis global yang sudah tiba. Definisi peramalan sendiri adalah suatu kegiatan untuk memperkirakan suatu kejadian apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Peramalan dapat dikatakan sebagai awal dari sebuah proses pengambilan keputusan. Sebelum melakukan sebuah peramalan, hendaknya kita harus mengetahui dulu apa maksud dan tujuan dari melakukan peramalan tersebut. Contohnya, permintaan terhadap suatu produk pada periode waktu yang akan datang. Pada hakikatnya, sebuah peramalan hanya merupakan suatu perkiraan terhadap suatu objek. Akan tetapi, dengan menggunakan teknik peramalan yang tepat, maka peramalan akan menjadi lebih dari sekadar perkiraan. Pada umumnya, hasil peramalan yang baik dapat dilihat dari kecilnya nilai kesalahan meramal atau forecast error yang dapat diukur dengan menggunakan mean absolute deviation, mean square error, dan mean absolute percentage error. Next. Karakteristik peramalan sendiri ada seperti biaya, akurasi, dan mudah digunakan. Biaya itu seperti banyaknya biaya yang harus dianggarkan oleh suatu perusahaan akan tergantung dari jumlah item, lamanya periode, dan metode peramalan yang akan digunakan. Pemilihan metode peramalan harus disesuaikan dengan dana yang disediakan dan tingkat keakuratan yang ingin diperoleh. Selanjutnya ada akurasi. Setiap perhitungan yang dilakukan harus dilakukan dengan tepat dan sempurna, sehingga akan mampu menghasilkan hasil yang tepat. Hasil yang akurat sendiri dapat dijadikan sebagai referensi yang baik dalam mengambil sebuah keputusan. Dan terakhir, karakteristik peramalan ada mudah digunakan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana dan mudah diimplementasikan akan memberikan suatu keuntungan bagi perusahaan. Menggunakan metode peramalan yang canggih, namun tidak dapat diimplementasikan karena keterbatasan dana, teknologi, dan sumber daya manusia yang merupakan hal yang merugikan. Next. Sifat peramalan sendiri ada peramalan jangka pendek atau short term itu bersifat lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Hal ini dapat disebabkan karena peramalan jangka pendek itu mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan masih bersifat konstan, sedangkan pada peramalan jangka panjang atau long term itu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dapat berubah. Selanjutnya ada setiap peramalan pasti mempunyai ketidakpastian. Peramal Peramal tidak dapat menghilangkan
sifat ketidakpastian tersebut, namun hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode peramalan dengan nilai kesalahan terkecil. Karena setiap peramalan pasti mempunyai ketidakpastian, maka setiap peramalan hendaknya kita harus memberikan informasi tentang seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Next. Jenis-jenis teknik peramalan. Setiap metode peramalan yang digunakan harus menghasilkan nilai ramalan yang berbeda. Oleh karena itu, analis atau peramal itu harus memilih metode mana yang mampu mengidentifikasi dan menanggapi pola dari data masa lampau dan akan menghasilkan hasil ramalan yang tidak yang tingkat akurasinya sesuai dengan yang diinginkan. Next. Oke, yang pertama itu ada jangka waktu ramalan yang disusun. Apabila dilihat dari segi jangka waktu ramalan, terdapat tiga jangka waktu peramalan, yaitu peramalan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau peramalan yang jangka pendek, ini digunakan guna penyusunan hasil ramalan yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang. Kalau jangka panjang itu untuk mempunyai jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun ke depan. Lalu peramalan jangka panjang itu, maaf tadi jangka menengah, sekarang peramalan jangka panjang itu dilakukan untuk menyusun hasil ramalan yang mempunyai jangka waktu lebih dari 5 tahun ke depan. Next. Lalu berdasarkan sifat penyusunnya, apabila dilihat sifat penyusunannya, terdapat dua sifat peramalan, yaitu objektif dan subjektif. Objektif itu peramalan yang berdasarkan fakta dan data masa lampau yang relevan, dengan menggunakan metode peramalan dalam melakukan proses analisa. Lalu kalau subjektif itu peramalan yang berdasarkan perasaan dari orang yang menggunakannya. Pandangan dari orang yang menyusun dan menggunakannya akan sangat menentukan baik atau tidaknya hasil ramalan tersebut. Next. Dan yang ketiga itu berdasarkan sifat ramalan yang telah disusun. Apabila dilihat berdasarkan sifat ramalan yang telah disusun, maka peramalan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu ada peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Peramalan kualitatif itu hasil peramalan sangat tergantung pada analis atau peramal yang menyusunnya. Hal ini dikarenakan hasil peramalan berdasarkan pemikiran yang bersifat jasman atau pendapat. Lalu kalau kuantitatif itu hasil peramalan yang dibuat sangat bergantung pada metode peramalan yang digunakan. Penggunaan metode berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda walaupun data yang digunakan sama. Setiap metode yang digunakan harus mempertimbangkan tingkat keakurasian hasil ramalan sehingga tidak terjadi penyimpangan yang terlalu signifikan antara hasil ramalan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Nah, di sini peramalan itu terbagi jadi tadi peramalan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu terbagi jadi kausal dan time series, dan kausal itu terbagi menjadi tiga, ada regresi dan korelasi, econometric, input-output, lalu time series ada smoothing, regresi, dan dekomposisi. Sementara peramalan kualitatif itu terbagi jadi lima, ada DLP method, ada market research, ada management estimate, ada historical analogi, ada struktur group method. Next. Lanjut metode peramalan kualitatif. Jadi pada umumnya itu metode peramalan kualitatif ini bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh emosi, pendidikan, serta pengalaman seseorang. Nah, oleh karena itu setiap hasil dari peramalan ini itu mungkin berbeda-beda. Peramalan ini dengan menggunakan metode kualitatif juga dapat menggunakan model-model statistik sebagai referensi dalam melakukan pengambilan keputusan. Nah, untuk contohnya itu metode kualitatif ini tuh ada sebagai berikut. Yang pertama ada Delphi Method, yang kedua ada Market Research, yang ketiga ada manajemen estimate, yang keempat ada historical analogy, dan yang terakhir itu ada structure group methods. Next. Yang pertama itu ada Delphi methods. Jadi metode Delphi ini itu merupakan teknik peramalan kualitatif yang dikembangkan oleh Hans Frisch pada tahun 1910-an dan digunakan dalam perencanaan strategis jangka panjang oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tren besar di masa depan. Untuk tahapannya sendiri itu yang pertama itu kita menentukan jumlah pakar sebagai partisipannya, lalu mengumpulkan peramalan melalui kuesioner. Yang ketiga itu merangkum hasil dan mendistribusikannya kembali dengan pertanyaan baru. Yang keempat, menyimpulkan revisi peramalan dan mengembangkan pertanyaan baru. Yang kelima, mengulang tahapan sebelumnya jika diperlukan
Dan yang terakhir itu mendistribusikan hasil akhir pada seluruh partisipan. Selanjutnya itu ada market research. Itu adalah metode ramalan yang didasarkan pada survei pasar yang dilakukan oleh tim pasar atau tenaga penjual untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Nah, metode ini itu digunakan untuk merencanakan pengembangan produk baru, menentukan strategi pemasaran, atau menyempurnakan desain produk yang sudah ada agar lebih sesuai peminat pasar. Nah, dengan mengumpulkan data dari pelanggan potensial, perusahaan itu dapat membuat keputusan yang lebih akurat terkait tren pasar, harga, serta strategi promosi yang efektif. Selanjutnya ada manajemen estimate. Nah, ini tuh adalah metode ramalan yang mengandalkan pertimbangan dan intuisi dari manajemen senior dalam suatu organisasi. Metode ini tuh sangat berguna dalam situasi yang sulit diprediksi dengan data historis atau model statistik, seperti saat menghadapi perubahan pasar yang cepat atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nah, dengan pengalaman dan wawasan dari mereka ini, pemimpin itu dapat memberikan opini kritis untuk menghasilkan perkiraan yang akurat. Metode ini tuh digunakan dalam perencanaan strategis, alokasi sumber daya, ataupun pengambilan keputusan jangka panjang. Selanjutnya ada historical analogi. Nah, itu adalah metode ramalan yang mengandalkan pola atau tren masa lalu untuk memprediksi tren di masa depan. Teknik ini tuh sangat berguna dalam menggantikan atau memperkenalkan produk baru di pasar, terutama jika terdapat hubungan substitusi langsung dengan produk sebelumnya. Misalnya, dalam memperkirakan permintaan ponsel baru, perusahaan itu dapat menganalisis pola penjualan model sebelumnya. Dengan memahami penerimaan dari produk lama, jadi keputusan strategi itu tuh dapat diproduksi dan jadi lebih akurat lagi. Selanjutnya yang terakhir itu ada struktur group methods. Ini adalah metode ramalan yang mengandalkan opini para ahli dalam suatu pertemuan langsung menghindari bias atau pengaruh dari anggota lain. Jadi setiap ahli ini tuh memberikan pendapatnya secara independen, lalu hasilnya akan dianalisis. Jika ada perbedaan yang signifikan, pendapat tersebut dapat dikonfirmasi kembali kepada yang bersangkutan untuk ditinjau lebih ulang. Proses ini tuh berlangsung iteratif hingga estimasi stabil rentang tertentu dan banyak yang digunakan dalam pengambilan strategi bisnis, ekonomi, serta kebijakan publik. Selanjutnya ada metode pamalan kuantitatif. Metode pamalan kuantitatif ini itu dibagi dua, time series dan kausal. Untuk time series sendiri itu adalah metode pamalan yang didasarkan pada penggunaan pola hubungan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel waktu yang merupakan deret waktu atau time series. Sedangkan untuk kausal ini itu adalah metode pamalan yang didasarkan pada penggunaan analisa atau pola hubungan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel yang mempengaruhinya, yang bukan berhubungan dengan waktu, itu kausal. Next. Lalu yang pertama itu ada metode time series. Jadi metode time series ini adalah menganalisis data berdasarkan waktu dengan mengidentifikasi pola berulang untuk meramalkan tren di masa depan. Metode ini itu digunakan untuk memahami bagaimana permintaan suatu produk itu dapat berubah seiring waktu, membantu analisa dalam membuat prediksi berdasarkan data historis. Nah, metode time series ini bagi menjadi tiga, yaitu smoothing, regresi, dan dekomposisi. Yang pertama ada smoothing. Jadi smoothing ini adalah metode peramalan yang digunakan untuk menghilangkan fluktuasi atau ketidakteraturan dalam historis data sehingga tren yang lebih jelas itu dapat terlihat. Metode ini tuh sangat berguna untuk menganalisis pola data dalam jangka pendek dan menengah, terutama dalam bidang ekonomi, bisnis, dan statistik. Jadi di sini tuh smoothing itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada moving average, ada weighted moving average, dan exponential smoothing. Rumusnya itu seperti di bawah sini. Next. Lalu di sini ada jenis-jenis smoothing. Yang pertama itu ada moving average. Jadi moving average ini itu meramalkan nilai berikutnya dengan menghitung rata-rata jumlah periode sebelumnya, cocok untuk data stabil. Keunggulannya itu adalah kesederhanaan dan efektivitas dalam mengidentifikasi tren, tetapi kurang responsif terhadap perubahan yang cepat. Lalu selanjutnya ada weighted moving average. Jadi ini mirip dengan moving average, tetapi memberikan bobot yang lebih besar kepada data baru, sehingga lebih sensitif terhadap perubahan tren. Namun, pemilihan pembobot yang ini tuh kurang tepat dapat mempengaruhi akurasi hasilnya. Yang terakhir itu ada exponential smoothing. Jadi ini itu adalah menggunakan bobot eksponensial, di mana data terbaru ini lebih berpengaruh, cocok untuk tren atau pola musiman yang ringan. Metode ini tuh lebih adaptif, tetapi pemilihan faktor pemulusan yang tidak tepat dapat menghasilkan prediksi yang kurang akurat.
Selanjutnya ada legacy. Ini tuh adalah legacy itu adalah digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen atau prediktor dengan variabel dependen yang diprediksi. Metode ini tuh cocok untuk peramalan jangka pendek maupun jangka panjang, terutama ketika terdapat hubungan linear dan atau non-linear antar variabel. Dengan lebih banyak data, hasil prediksi ini tuh akan menjadi lebih akurat. Legacy ini tuh dibagi menjadi dua, legacy biasa dan legacy kuadratik. Next. Yang pertama itu legasi linear. Jadi legasi linear itu adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel atau lebih independen X dengan variabel dependen Y dengan cara memodelkan hubungan dalam suatu bentuk persamaan linear. Secara matematis, legasi linear ini dapat ditulis sebagai berikut. Jadi YT sama dengan A plus BT ditambah ET, di mana legasi untuk regressi linear berganda itu adalah perluasan dari regressi linear sederhana, di mana variabel dependensinya itu dipengaruhi oleh lebih dari suatu variabel independen. Model umum dari regressi linear berganda ini sebagai berikut, di mana YT itu sama dengan variabel dependen pada suatu T, X1T hingga XNT itu sama dengan variabel independen pada waktu T, A itu adalah konstanta, B1 hingga Bn itu merupakan koefisiensi regresi untuk masing-masing variabel independen, ET adalah kesalahan acak pada waktu T. Regresi linear ini digunakan dalam banyak bidang seperti ekonomi, keuangan, bisnis, dan teknik untuk menganalisis tren, membuat prediksi, dan memahami hubungan antara variabel-variabel. Next. Oke, selanjutnya itu ada ilustrasi pendekatan regresi linear. Eh, Seorang penerbit buku ingin menentukan jumlah cetakan awal untuk buku-bukunya. Buku-buku tersebut dijual melalui toko buku dan pemesanan lewat pos. Metode pemasaran melibatkan kampanye iklan secara online, media cetak, serta surat langsung sebelum buku diterbitkan. Manajer penjualan menyadari adanya hubungan linier antara jumlah pemesanan melalui pos yang diwakilkan dengan variabel X dan jumlah buku yang terjual di toko buku dengan variabel Y. Namun, hubungan ini bukan merupakan hubungan fungsional yang pasti, melainkan hanya hubungan asosiasi, karena untuk setiap nilai X terdapat rentang kemungkinan nilai Y. Dalam model regresi linear, nilai ekspektasi dari Y diberikan oleh persamaan di bawah. Next. Dengan kata lain, jika jumlah pesanan lewat pos adalah X, maka rata-rata jumlah penjualan di toko buku diperkirakan sebesar A plus BX. Terdapat juga model hubungan fungsional dalam konteks peramalan deret waktu, di mana variabel waktu T menjadi variabel independen. Dalam kasus ini, model dinyatakan sebagai berikut. XT sama dengan A plus BT plus ET. Dengan A-nya adalah konstanta, B-nya adalah kemiringan dari regresi, ET-nya adalah kesalahan acak dengan nilai ekspektasi 0 dan varians tetap. Next. Box-Janskin Method. Metode Box-Janskin dikenal juga ARIMA atau Auto-Regressive Integrate Moving Average. Adalah teknik peramalan deret waktu yang digunakan untuk menganalisis data historis dan memprediksi nilai di masa depan. Dikembangkan dengan GIP Box dan GM Janskin, metode ini memastikan bahwa model yang digunakan sesuai dengan pola data sehingga menghasilkan peramalan yang lebih akurat. Metode ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti analisis harga saham, perubahan suhu harian, dan jumlah penjualan suatu produk dari waktu ke waktu. Nah, yang pertama itu prosesnya itu pertama ada mengumpulkan dan memeriksa data. Data historis atau data dari masa lalu harus tersedia dalam jumlah yang cukup banyak, minimal 50 periode waktu. Data ini diperiksa untuk melihat apakah ada pola tertentu yang bisa digunakan untuk peramalan waktu. Langkah selanjutnya itu menghitung korelasi antar periode waktu. Autokorelasi itu mengukur kesamaan suatu nilai dengan nilai sebelumnya dalam periode tertentu. Autokorelasi parsial menunjukkan hubungan langsung antara nilai saat ini dan sebelumnya setelah mengabaikan efek nilai lainnya. Tujuannya menentukan pola dalam data untuk memilih model yang sesuai. Selanjutnya, kita memilih model yang tepat. Dari pola autokorelasi yang ditemukan, kita menentukan model yang cocok. Misalnya, jika data menunjukkan hubungan dengan dua periode sebelumnya, model bisa berupa seperti yang di bawah ini. Next.
Artinya, nilai saat ini XT dipengaruhi oleh nilai satu periode sebelumnya atau XT-1 dan 2 periode sebelumnya XT-2. Setelah model dipilih, kita menghitung residual, yaitu selisih antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi oleh model. Dengan rumus XT sama XT dikurang B0 ditambah B1 dikali XT-1 ditambah B2 XT-2. Jika residual ini berperilaku acak, tidak ada pola yang tersisa, berarti model yang dipilih sudah cukup baik. Jika tidak, model perlu diperbaiki. Setelah model dikonfirmasi akurat, model ini bisa digunakan untuk membuat prediksi di masa depan. Metode ini cukup rumit dan memerlukan software komputer untuk membantu menghitung autokorelasi, memilih model, dan melakukan pengujian statistik. Namun, tetap dibutuhkan keahlian manusia untuk menafsirkan hasilnya. Meskipun kompleks, metode Box-Jenskin mampu memprediksi peramalan yang sangat akurat, terutama untuk jangka pendek, sehingga sering digunakan dalam analisis bisnis, ekonomi, dan keuangan. Next. Nah, ini tuh ada dua gambar. Yang pertama itu ada sampel autokorelasi, yang kedua itu ada sampel autokorelasi parsial. Nah, di grafik pertama atau grafik autokorelasi menunjukkan autokorelasi sampel, yaitu hubungan antara nilai suatu data dalam deret waktu dengan nilai sebelumnya pada berbagai selang waktu atau lag. Terlihat bahwa autokorelasi menurun secara eksponensial seiring bertambahnya lag, yang berarti pengaruh nilai masa lalu terhadap nilai sekarang semakin berkurang seiring waktu. Pola seperti ini umum ditemukan dalam model AR atau autoregresif, yang melihat hubungan dengan nilai sebelumnya atau ARMA atau autoregressive moving average, yang selain mempertimbangkan nilai sebelumnya juga memperhitungkan kesalahan prediksi dari periode sebelumnya. Nah, di gambar kedua itu ada sampel autokorelasi parsial. Grafik PCAF ini menunjukkan autokorelasi parsial sampel yang menunjukkan hubungan langsung antara nilai saat ini dan nilai sebelumnya setelah menghilangkan efek nilai lainnya. Autokorelasi parsial tampak memiliki spike atau lonjakan pada leg pertama dan kedua, lalu menjadi kecil atau mendekati nol pada leg berikutnya. Next. Dekomposisi atau metode time series. Dekomposisi adalah metode peramalan yang memisahkan komponen suatu deret waktu dengan mengkombinasikan fungsi yang ada. Metode ini merupakan salah satu teknik tertua dalam analisis deret waktu dan digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam data dengan memisahkannya menjadi komponen utama seperti tren, musiman, siklus, dan acak. Langkah-langkahnya meliputi itu. Yang pertama, meramalkan fungsi Y, yang biasanya DT sama dengan A plus BT, menghitung nilai indeks, menggabungkan indeks untuk menghasilkan peramalan baru. Next. Nah, yang selanjutnya ada metode kausal. Metode kausal dalam forecasting adalah teknik peramalan yang menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel tidak bebas untuk membuat prediksi. Metode ini mengasumsikan bahwa faktor tertentu mempengaruhi variabel lainnya, sehingga dapat digunakan untuk memahami pola perubahan suatu fenomena dengan lebih akurat, yaitu metode regresi dan korelasi, metode ekonometrik, dan metode input dan output. Next. Yang pertama itu ada metode regresi dan korelasi. Metode regresi dan korelasi digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel guna memahami keterkaitan dan membuat prediksi. Regresi bertujuan untuk menentukan bagaimana satu atau variabel independen mempengaruhi variabel independen. Satu lebih variabel independen mempengaruhi variabel dependen, seperti dalam regresi linear sederhana yang memprediksi penjualan berdasarkan pengeluaran iklan. Korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel tanpa menetapkan hubungan sebab akibat secara langsung, seperti analisis hubungan antara suhu dan penjualan minuman dingin. Metode ini sering digunakan dalam peramalan penjualan, perencanaan laba, dan prediksi keuangan dengan memanfaatkan data kuartalan dari beberapa tahun sebelumnya. Next. Ada metode ekonometrik. Metode ekonometrik menggunakan model matematika dan statistik untuk menganalisis hubungan ekonomi yang kompleks antar berbagai variabel. Metode ini diterapkan dalam peramalan ekonomi dan kebijakan fiskal, seperti menentukan harga, keseimbangan dalam model permintaan penawaran,
Contoh penerapannya yaitu prediksi dampak kenaikan pajak terhadap konsumsi atau pengaruh suku bunga terhadap investasi. Metode ini menggunakan peramalan sistem persamaan regresi yang diestimasikan secara simultan dan sering diterapkan dalam peramalan penjualan berdasarkan kelas produk dengan memanfaatkan data kuartalan dari beberapa tahun sebelumnya. Next. Yang ketiga itu ada metode input dan output. Oke, next. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang forecasting error. Jadi kesalahan ramalan itu bakal menyebabkan perencanaan menjadi tidak akurat. Jadi sehingga kesalahan tersebut menyebabkan resiko dan karenanya harus diusahakan sekecil mungkin. Hasil dari peramalan diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendekati kenyataan di lapangan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan perkiraan yang seakurat mungkin sehingga wajar untuk mendasarkan ukuran kinerja pada kesalahan perkiraan. Ada beberapa komponen di forecasting error ini, salah satunya ada yang pertama, itu nilai residual. Kesalahan peramalan atau disebut juga dengan residual. Untuk setiap periode T adalah nilai absolut dari deviasi peramalan untuk periode T atau FT dari apa yang kemudian menjadi nilai yang teramati dari deret waktu untuk periode T, di mana itu namanya XT. Dengan demikian, maka rumus nilai residual adalah ET sama dengan mutlak dari XT dikurangi dengan FT. Lalu berikutnya ada tentang MAD atau Mean Absolute Deviation. MAD ini sesuai dengan namanya, yakni menghitung rata-rata dari kesalahan mutlak atau absolut. Ini digunakan untuk mengukur galat ramalan dalam unit yang sama dengan deret asli. Jadi MAD ini mengukur ketepatan ramalan dengan merata-rata kesalahan dugaan. Maka rumusnya adalah sigma dari T1 sampai dengan N, ET dibagi dengan banyaknya data atau N. Oke, next. Nah, yang ketiga itu ada MSE atau Mean Square Error. Ini adalah rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai aktual dengan nilai peramalan. Nilai MAD yang rendah atau mendekati 0 itu menunjukkan bahwa hasil peramalan itu sesuai dengan data aktualnya. Dan rumusnya itu adalah sigma dari T sama dengan 1 sampai dengan N dari ET kuadrat dibagi dengan N. Nah, yang terakhir adalah MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. Ini yang sering digunakan kalau misalkan menghitung forecasting biasanya. Nah, si MAPE ini memberikan informasi seberapa besar kesalahan peramalan dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Berarti analoginya, semakin kecil nilai MAPE ini, maka semakin baik juga peramalannya. Rumusnya itu adalah 1 N dikali dengan sigma T sama dengan 1 sampai dengan N dari ET dibagi dengan XT dikali dengan 100%. Ada beberapa ketentuan dalam MAP ini, jadi ada 4 ketentuan. Jadi ketika nilainya itu adalah kurang dari 10%, nanti interpretasinya adalah akurasinya sangat tinggi ya, berarti akurasinya sangat baik. Gitu. Terus yang kedua adalah nilai ketika MAP ini berada di antara 10 sampai 20%. Itu akurasinya baik, cuma nggak sebaik yang kurang dari 10. Dan seterusnya sampai kalau misalnya kita dapat nilainya itu lebih dari 50%, maka akuratnya sangat buruk. Berarti antara datanya yang tidak cocok dengan model tersebut atau memang ada kesalahan dari perhitungan. Jadi next. Nah, pertama kita akan bahas tentang contoh soal dari exponential smooth trick. Jadi ada komputer club warehouse itu menjual berbagai produk komputer dengan harga murah dengan menerima pesanan telepon langsung dari pelanggan di pusat panggilannya.
Ini untuk gambar 27.3 nanti ada di next selanjutnya. Di gambar tersebut akan menunjukkan jumlah rata-rata panggilan yang diterima per hari dalam 4 kuartal selama 3 tahun terakhir. Nanti kita bisa lihat juga dari gambar itu ada bagaimana sih volume telepon tuh menunjak tajam di setiap kuartal keempat karena penjualan Natal. Dan ada juga kecenderungan volume panggilan sedikit lebih tinggi pada kuartal ketiga dibandingkan kuartal 1 atau 2 karena penjualan kembali ke sekolah. Di sini perintahnya adalah gunakan exponential smoothing dengan tren atau bisa disebut juga dengan double exponential smoothing untuk meramalkan volume panggilan harian rata-rata per kuartal selama 3 tahun berdasarkan data berikut ini. Jadi next. Nah, ini adalah gambar dari 27.3 di mana di sini ada tahunnya ada 3 tahun ya. Jadi ada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, setiap tahun ini kita bagi dengan kuartal 4 tahun gitu. Ini ada interpretasinya. Jadi dapat dilihat berdasarkan grafik bahwa data tersebut akan meningkat di kuartal keempat setiap tahunnya. Selain itu, pada grafik arahnya akan terus naik dan berdasarkan nilainya juga akan terus meningkat. Hal ini dapat kita sebut bahwa data tersebut bersifat musiman dengan tren naik. Untuk itu, secara umum, faktor musiman untuk setiap periode dalam 1 tahun atau kuartal, bulan, dan lain sebagainya, itu mengukur bagaimana periode tersebut dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan selama 1 tahun. Secara khusus, dengan menggunakan data historis, faktor musiman itu dapat dihitung menjadi atau bisa disebut dengan seasonal factor, sama dengan rata-rata dari setiap periode dibagi dengan rata-rata keseluruhan. Nah, dari gambar ini juga kita bisa lihat tadi sesuai dengan interpretasinya, bahwa setiap kuartal keempat dia lonjak tinggi, gitu. Entah dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Maka dari itu, kenapa di sini kita akan selalu membagi menjadi 4 kuartal. Ya, bisa di next. Nah, ini udah masuk ke perhitungan ya. Jadi, yang pertama, kita bakal ngitung tentang tadi rumusnya tadi, yang dimana kita akan ngitung SF ya. Rumusnya adalah rata-rata dari setiap periode dibagi dengan rata-rata. Gitu. Nah, untuk kuartal pertama, nah ini kan berarti kita bisa lihat nih, rata-rata dari kuartal pertama itu adalah sekitar 7.019 ya. Nah, dari mana ngitungnya berarti kita langsung fokus ke kuartal 1 di tahun pertama dan tahun kedua dan tahun ketiga. Kita cari rata-ratanya, maka kemudian kita akan mendapatkan hasil di kolom ke-2, ya di bagian tabel 27.1. Maka lalu kita dapat SF-nya dari setiap quarter itu. Jadi kuartal pertama itu SF-nya adalah sama dengan 0,93, terus kuartal kedua itu 0,90, dan kuartal ketiga itu 0,99, dan yang terakhir kuartal keempat itu adalah 1,18. Dapat dilihat dari tabel 27.1 bahwa faktor musiman yang lebih dari 1 itu akan menunjukkan bahwa pada kuartal keempat volumenya panggilan itu lebih meningkat dibandingkan kuartal lainnya. Begitu juga dengan faktor musiman yang kurang dari 1. Itu menunjukkan bahwa pada kuartal tersebut volume panggilan itu berada di bawah rata-rata. Jadi di sini kita melihat bahwa faktor musiman yang lebih besar dari 1 kan cuma dari kuartal keempat. Dia nilai 1,18. Berarti di kuartal keempat ini, setiap kuartal keempat itu nilainya itu akan lebih tinggi dibandingkan kuartal 1, 2, atau 3. Bisa di next. Oke. Karena pada kasus ini kita ingin meramalkan dengan menggunakan metode pemulusan eksponensial dengan tren, di mana kita tidak memperdulikan ada yang musiman atau tidak. Maka dari itu kita bisa hilangkan fluktuasi atau yang naik turun itu, musiman yang ada pada data tersebut, sehingga tren jangka panjang menjadi tidak terlihat, atau seasonally adjusted value. Juga bisa kita sebut dengan nilai yang disesuaikan secara musiman. Kita menghitung nilai asli yang telah dikoreksi dari efek musiman, sehingga mencerminkan tren sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh
fluktuasi musiman yang berulang. Nah, seasonally adjusted value ini dapat diperoleh dengan menghilangkan faktor musiman dari data asli. Dengan rumusnya itu adalah nilai asli dibagi dengan faktor musiman. Gitu. Tadi next. Nah, ini perhitungan komponennya. Jadi di sini untuk tabelnya itu lebih banyak ya, lebih kompleks. Dia ada sekitar tabel pertama itu tentang tahun, tabel kedua itu tentang kuartal, dan tabel ketiga itu tentang tabel kolom ketiga itu tentang nilai aslinya atau data aktualnya. Nah, kolom keempat itu atau kolom itu adalah nilai aktual yang sudah disesuaikan dengan faktor musiman. Terus kolom ke F itu adalah nilai smoothed level yang telah diperbarui nilai sebelumnya berdasarkan nilai alfa. Terus kolom G itu adalah kolom G itu perkiraan nilai untuk periode berikutnya. Terus kolom ke H itu adalah peramalan dari FT+1 yang sudah dikali kembali dengan faktor musiman agar sesuai dengan pola sebenarnya, dan yang kolom ke itu adalah nilai aktual untuk peramalannya, dan terakhir adalah forecasting error atau selisih antara nilai prediksi dengan data aktualnya. Nah, untuk perhitungannya ada sebagai berikut. Jadi untuk nilai F, L, dan T itu, F itu adalah seasonally adjusted forecast, terus si L itu adalah latest trend, dan terakhir ada estimated trend. Nah, rumus si F-nya itu mungkin sudah dibahas sebelumnya. Jadi FT+1 sama dengan alpha XT ditambah 1 min alpha dikali FT ditambah dengan T plus T+1. Nah, terus si LT+1 itu sama dengan alpha dikali XT dikurangi XT min 1 ditambah 1 min alpha dikali dengan FT min FT min 1. Dan terakhir itu untuk T+1 itu sama dengan beta dikali LT+1 ditambah 1 min beta dikali dengan T kecil. Nah, untuk aktual forecast-nya itu adalah kita tinggal hitung aja dari FT dikali dengan SFT atau faktor musiman ke T. Nah, untuk perhitungannya sebagai berikut. Nah, dari data berikut dari tabel ini, kita akan mendapatkan bahwa nilai MAP-nya itu 5%, di mana sesuai ketentuan sebelumnya, ketika kita mendapatkan nilai MAP yang kurang dari 10%, itu mengindikasikan bahwa peramalan yang dilakukan sudah cukup akurat dan dapat dinyatakan bahwa memang model ini dapat digunakan baik gitu. Boleh next. Nah, ini ada interpretasinya. Jadi terlihat bahwa setelah kita lakukan metode exponential smoothing, grafiknya itu akan jauh lebih merata dan tidak terlalu terlihat fluktuasinya. Sesuai dengan namanya smoothing. Jadi grafik ini jauh lebih smooth dibandingkan grafik sebelumnya. Jadi mana tadi fluktuasinya sangat terlihat naik turunnya. Terus ketika sudah diolah datanya, maka dia akan lebih stabil dibandingkan data sebelumnya gitu. Oke, bisa di next. Nah, lalu untuk contoh soal kedua, kita akan membahas tentang metode kuadratik kecil ya. Ini mungkin sudah tidak asing karena sesuai dengan regresi linear. Jadi ada tabel 27.3 di mana narasinya adalah misalkan penjual toko buku dan penjualan melalui pos itu diberikan sebanyak 15 buku. Kita disuruh gunakan metode kuadratik kecil untuk membuat persamaan garis regresi dan interpretasinya. Jadi di sini kolom kiri itu ada mail order sales dan yang kanan itu adalah bookstore sales. Jadi ada antara penjualan yang melalui pos dan juga ada penjualan yang melalui toko buku. Mungkin kalau kita lihat secara mata telanjang bahwa penjualan dari toko buku akan lebih banyak ketimbang penjualan yang dari pos. Bisa di next. Nah, ini untuk tahapan penyelesaiannya, yang pertama kita bisa bikin dulu namanya scatter plot ya. Atau kita bikin dulu plot datanya. Untuk tadi yang sudah kita lihat tabelnya, ada tabel yang di sini kita misalkan sumbu X itu adalah sebagai mail order sales dan sumbu Y-nya itu adalah sebagai bookstore sales. Dimana kita kalau lihat scatter plot secara kasar ini menandakan bahwa memang
plotnya ini akan terus meningkat dan dia tuh selaras. Jadi kalau kita lihat dari interpretasinya, dari scatterplot ini bahwa kenaikan dari mail order sales-nya ini atau penjualan melalui pos pada sumbu X itu akan selaras dengan bookstore sales atau penjualan melalui toko buku. Maka semakin tinggi penjualan melalui pos, maka nanti akan juga semakin tinggi pula penjualan dari toko bukunya itu. Gitu. Oke, boleh di next. Nah, untuk penyelesaiannya ada beberapa komponen yang harus kita hitung, seperti nilai B, nilai A, nilai X bar, dan Y bar. Nah, untuk nilai B itu rumusnya adalah sigma dari I1 sampai N dari XI dikurangi X bar dikali dengan YI min Y bar. Dibagi sigma dari I1 sampai N dari XI dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, untuk nilai B-nya kita akan mendapatkan nilai 17,930. Nah, untuk nilai A-nya itu adalah rumusnya Y bar dikurangi BX bar. Maka nilai A-nya kita dapat minus 19,041,9. Berarti kita dapat bahwa persamaan regresinya itu adalah Y topi atau Y topi sama dengan minus 19, 19,041,9 ditambah dengan 17,930 X dengan R kuadratnya itu adalah 0,94 dan R-nya itu adalah 0,97. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit dalam mail order sales itu akan meningkatkan bookstore sales-nya itu sebesar 17,930 unit dengan asumsi faktor lain tetap. Dan karena R-nya itu adalah 0,9, itu akan menunjukkan bahwa korelasinya kuat. Jadi hubungan antara kedua variabel ini memang sangat linear, sesuai dengan tadi dari gambar scatter plotnya gitu. Jadi next. Nah, ini adalah latihan soalnya. Jadi yang pertama mungkin bisa kita menghitung menggunakan apa nih, penjualan kompor telah berjalan dan lain sebagainya. Dan untuk soal nomor 2 ini kita kurang lebih sama dengan contoh soal yang pertama, jadi menggunakan metode exponential smoothing. Sekian Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 4 atas presentasinya. Dari Bu Devi, apakah ada tanggapan, Bu? banyak banyak progres yang lebih baik ya dibanding sebelumnya. Dari mulai manajemennya, cuman ini itu yang saya kurang, saya rasa contoh kasus ya kayaknya kurang kurang keluar yang bagus ya. Yang saya lihat tuh kata-kata tuh gimana ya, untuk contoh kasusnya kurang kayaknya. Ini artinya ngasihnya tuh contoh kasus, gak hanya contoh soal gitu. Jadi harapan saya tuh untuk hal yang sederhana tuh kalian memahami cara penggunaannya, kenapa misalkan menggunakan itu gitu. Cuman sayangnya belum ya saya ngelihat yang contoh soalnya tuh betul-betul dapat gitu, nemu gitu. Kayaknya masih untuk saya yang sederhana gitu.
Nah, ini kan lebih ke bukan contoh kasus ya saya lihatnya ya. Jadi harapan saya tuh lebih ke contoh kasus sih. Yang lebih detail tuh adalah ketika menyampaikan misalkan semua tuh bagusnya lebih banyak lagi contoh soalnya jadi nggak hanya per ininya aja tapi semuanya gitu. Jadi kata saya juga yang belum tuh ngeluarin kayak bagusnya contohnya mungkin case case tadi mungkin ya kalau nggak studi kasus apa tuh ya yang kira-kira itu isinya tuh lebih banyak. Saya bukan ngasih tahu latihannya ya, cuman ini sedikit-sedikit gitu. Jadi bagusnya tuh analisanya misalkan metodenya apa, terus menggunakan ininya apa, terus pakai apa sih apa ya? Kurang kalau saya sayangnya tuh itu aja sih. Tapi kalau menerangkan tentang bagaimana isinya, misalkan apanya itu detailnya dari forecastingnya dapat, cuman kayak misalkan menggunakan apa, kenapa pakainya ini, kenapa pakainya ini, kayaknya itu yang belum ya, menurut saya belum dapat gitu. Kayaknya cukup ya dari saya itunya lebih apa ya, mungkin menurut saya mah penggunaan bukan penggunaan sorry, tapi manfaat dari apa yang diterangkan sama ke case study-nya kayaknya kata-kata mahasiswa masih kurang sih itu aja yang saya sayangkan tuh. Jadi belum ada gitu kayak misalkan yang nyambungnya tuh ke sana ke sini tuh belum ada, belum dapet. Baik, Bu. Terima kasih sarannya. Ini harus jadi catatan untuk kedepannya ya, untuk yang presentasi bahwa enggak mudah ketika kita misalkan membahas suatu suatu tema gitu kan. Temanya kita misalkan kayak ini kan contohnya forecasting sebelumnya tuh kalau nggak salah ada dua kan ya. Ada LQ, order, eh, order ekonomi order quality gitu. Sama satunya lagi tuh yang udah dibahas tuh tentang eh, forecasting ini gitu. Jadi bagusnya memang saran saya tuh mending ke jurnal gitu. Karena penyelesaiannya ada,
dan kalian pun akan lebih paham kenapa menggunakan A, B, C, D gitu. Dibandingkan dengan hmm, menggunakan satu titik yang dirasa mungkin lebih mudah. Karena kan kalau ngomongin tentang forecasting tuh banyak ya. SPS ada forecasting gitu kan. Minitab ada forecastingnya gitu. Dan kalau misalkan kita ngomongin tentang berapa ini, rata-rata kalau forecasting tuh menggunakannya apa sih? Program R kan ya. Kalau nggak program R, Minitab atau bahkan MATLAB sendiri pun sebenarnya bisa gitu. Nah, kenapa saya bilang kurang itu dalam pemahaman? Karena menurut saya yang namanya matematika, matematika murni itu lebih banyak harusnya dicapai soal dan apanya. Nah, ini itu yang kurang gitu, yang saya rasa kurang gitu. Jadi forecasting itu sebenarnya buat apa sih gitu? Sebenarnya tuh forecasting yang betul tuh seperti apa gitu kan? Ya paling itu ya penambahan dari saya ya. Jadi akan lebih baik lagi kalau misalkan kalian memang mengaitkan apa yang kalian, tema yang akan kalian angkat itu, kayaknya bagusnya ke jurnal sih kalau misalkan saya kayaknya biar lebih dipahami lagi apa yang kurang dan apa yang enggak. Terus kalau misalkan bagusnya tuh pakai data, udah pakai data, ngolah sendiri kenapa ininya bisa seperti itu, ini terima atau nggak tolak tuh bener-bener akan lebih baik gitu kalau misalkan seperti itu mah. Semoga untuk dua materi yang belum akan dibahas, kelompok yang lain akan bisa lebih baik lagi ya. Kenapa secapek ini? Karena memang harus secapek ini, saya rasa. Karena udah di titik ibaratnya kalian di semester 4 harus banyak dilatih untuk lebih mandiri lagi, lebih nunjukin lagi, bukan kurang ya, tapi lebih kayak ke apa yang harus dilengkapi gitu. Baik, Ibu. Terima kasih atas saran dan tambahannya. Mungkin izin nutup dari kelompok 4. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bu Debi udah keluar.